Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi dengan saya Marwan di sini di channel kesayangan kita, Desa Channel Official. Konten kali ini ya, vlog kali ini mungkin saya hanya ingin memberikan motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua yang merasa hidupnya itu lagi di keadaan yang susah, sulit, muak dengan kehidupan karena merasa orang miskin, orang nggak punya dan bagaimana. Nah, untuk kalian yang seperti itu, saya ingin memberikan motivasi dan semangat buat kalian semua ya. Jadi kalau kita merasakan hal yang seperti itu ya, bukan saya mau mengajari bagaimana. Kalau kita emang satu takdir mungkin ya, atau udah jalan kehidupan yang harus kita jalani, atau ujian. Nah, kita harus bisa menghadapi itu semua. Jadi jangan putus asa, semangat. Walaupun kita hanya terpaku sedih dan semakin menonton konten-konten yang kayaknya konten-konten yang crazy rich di sana yang orang kaya dan lain-lain kayak gitu. Itu akan membuat kita semakin galau dan merasa iri, merasa Tuhan itu nggak adil. Sebenarnya kalau kita pandai bersyukur itu, kita itu udah hidupnya itu kadang lebih baik loh. Kita udah punya Android, kita bisa ngonten, kita masih punya tempat tinggal walaupun hanya gubuk, kalau bagaimana kita masih dikasih kesehatan, tenaga dan lain-lain ya. Contoh, saya bukan memberikan contoh ya, mungkin contoh sebagai gambaran seperti saya ini ya. Saya ini hidupnya sangat, kalau dibilang susah ya banget ya. Kalau dibilang layak itu nggak layak itu ya, memang banget ya. Dan ini bukan kemauan saya atau kemauan kita teman-teman. Ini sudah takdir hidup yang diberikan oleh Tuhan. Tapi siapa yang bisa mengubah takdir tersebut ya hanya kita, dan kita yang bisa berjuang, berusaha dan berdoa gitu teman-teman ya. Jadi tetap semangat gitu ya. Lihat, kalau seperti saya ini, saya itu hidupnya di kampung karena bukan saya nggak mau hidup. Kenapa sih saya itu nggak mau hidup di kota dan lain-lain gitu kan ya, tanyanya. Merantau bagaimana? Sudah teman-teman, saya itu pengalaman saya itu merantau itu dari Kalimantan Barat ya, di Sintang khususnya 1,5 tahun. Dan ya kayak gitu, hasilnya nihil, nggak ada hasilnya kan. Pulang nggak bawa apa-apa gitu kan. Sampai ke Papua 2 kali saya ke Papua Barat, khusus di Kabupaten Bintuni, di RKI di sana, di Kabupaten Bintuni di sana, di Cibena di sana ya. Pernah saya sampai 2 kali, 1,5 tahun, total mungkin ada 3 tahun. Hasilnya ya cuma dapat malaria gitu kan. Bukan saya nggak mau berjuang, sudah, tapi ya belum ada rezekinya gitu kan. Dan ya mau bagaimana lagi ya. Dan saya untuk saat ini memutuskan tinggal di kampung sajalah. Berusaha apa adanya saya akan manfaatkan yang ada di kampung ini ya. Seperti contoh seperti ini. Ini saya membuat gula merah teman-teman ya. Ini saya membuat gula merah karena penghasilan mayoritas di saya ini cuma adanya ya pohon kelapa gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk bisa dijadikan pundi-pundi rupiah ya, cuan ya. Ya apapun itulah, sambil memelihara kambing gitu ya, apa adanya lah, apapun itulah. Yang penting jangan gengsi dan tetap semangat. Mungkin ya kalau dibilang kita muak dengan keadaan, pasti. Contoh, kalau memang teman-teman nggak percaya, ini saya pekerjaan saya sehari-hari itu sangat bukan ya begini, naik pohon nira yang hasilnya tidak seberapa mungkin ya, sambil memelihara kambing gitu ya. Ya sambil pangkas rambut mungkin ya, apapun yang kita bisa ya saya manfaatkan semua ya. Sambil seperti ini contoh, ini tempat tinggal saya, ini gubuk ya saya ini. Kalau dibilang layak itu sangat nggak layak ya, sangat nggak layak. Itulah mungkin kenapa alasannya, mungkin kadang banyak orang seperti saya itu belum ini ya,
Kenapa belum menikah ya karena mungkin untuk mengurus hidup saya sendiri dan orang tua perempuan saya ya, tinggal sama ibu sendiri juga belum terlalu bisa mampu ya. Jadi ya saya ini saya memelihara ayam, ini ayam bangkok ya, ini ayam adu ya, ini saya pelihara ya, saya manfaatkan apapun gitu teman-teman. Contoh ini teman-teman, ini tempat tinggal saya ini kayak gini, cuma ada kamar mandi juga belum layak kayak gitu kan. Ini tempat saya gitu kan, ini mau memelihara ayam adu, memelihara kambing. Lihat rumah saya aja kayak gini, kalau dibilang biasanya bosan banget lah, bosan. Lihat rumah saya aja kayak gini teman-teman, sangat ya, bukan saya nggak mau berjuang dan berusaha, tapi ini lagi proses, makanya saya ini. Tapi kalau mungkin teman-teman kenapa nggak dijual kambingnya buat, nah itu dia, makanya saya itu tempat tinggal sementara nggak terlalu saya pentingkan lah, yang penting masih bisa buat berteduh aja, biarpun hanya gubuk seperti ini ya, nggak saya pentingkan teman-teman tempat tinggal itu. Pokoknya saya pengen bangkit, berusaha menabung untuk agar saya bisa mempunyai usaha apapun itu ya, apakah punya usaha kambing, apakah ternak kambing yang ini kan. Tapi disyukuri ya, saya tetap syukuri ini semua, walaupun ini keadaannya seperti ini, saya tetap syukuri ya, tetap syukuri saya teman-teman ya. Walaupun bagaimana ya udah, ini hidup yang harus kita jalani gitu. Jadi nggak usah putus asa teman. Intinya seperti ini ya. Sungguh kalau dibilang layak itu jauh lah, tapi yang bersyukur itu ya bersyukur karena kenapa, kita masih punya tempat tinggal untuk berteduh loh. Banyak di orang sana tidak punya tanah, walaupun secuil, tidak punya tempat tinggal, hidup makan seadanya. Saya ini manfaatkan tabungan untuk apa ya, ada galon gitu, saya jual galon, saya ada gas, saya sedikit tabung gas sih, bukan untuk apa itu, karena untuk ya biar kita apa ya, biar nggak kita kalau beli eceran gitu kan mahal, jadi kita belinya aja kayak gini, sambil kalau ada yang beli ya kita jual, kalau nggak ada ya buat sendiri, tapi biar stoknya banyak atau lebih murah belinya gitu teman-teman. Yang kayak gitu teman-teman. Ini rumah saya ini tempat tinggal saya ini saya ya apapun lah saya manfaatkan gitu kan, apapun yang teman-teman bisa manfaatkan lah gitu kan. Saya itu pangkas itu kan, pangkas rambut, karena punya keahlian pangkas rambut gitu, apapun itulah pokoknya dimanfaatkan. Dan jangan putus asa, jangan gengsi teman-teman, nggak usah gengsi hidup di ya. Walaupun kita mau gengsi, toh orang lain itu tidak akan membantu kita gitu loh. Jadi jalani aja lah, hidup ini dijalani, semangat kita jalani aja. Ini saya itu masih bersyukur ya, bersyukur walaupun saya itu mungkin jauh ya dari orang-orang yang menengah ke sana, yang punya motor bagus, punya apalagi sampai punya mobil. Itu memang ya, kita itu jadikan motivasi itu untuk impian lah ya. Kita harus punya mimpi, kita harus bisa seperti mereka, itu bagus. Tapi kalau kita selalu dipikirkan yang kayak gitu, kita udah berusaha kok nggak sampai-sampai kayak gitu kan, itu tetap semangat ya, mau bagaimana lagi, memang hidup itu harus dijalani gitu teman-teman ya. Jadi tetap semangat aja, semangat. Yang nanti masih ada ya, masih ada kalian itu yang hidupnya lagi susah menderita itu, jangan khawatir. Bukan cuma kalian tok kok, masih banyak contoh seperti ya, contohnya saya itulah ya. Saya itu ya kayak gini, hidupnya susah, tapi ya mau bagaimana lagi loh. Kita mau mengeluh bagaimana, mau mengeluh sama siapa, nggak bisa juga kita mengeluh gitu kan, nggak bisa juga. Minta juga kita masih punya tenaga, manfaatkan aja gitu kan. Sedikit-sedikit kita harus pandai menabung gitu kan, biar punya apa sendiri gitu kan. Apapun itu manfaatkan dan jangan malu, intinya kayak gitu. Hidup aja, jalani aja, nggak usah khawatir, itu aja. Selama kita masih punya tenaga, berusaha dan diberi kesehatan, itu syukuri teman-teman. Karena saya itu kadang kan
mungkin saya pernah pengalaman di rumah sakit gitu kan, tahu lah karena pernah punya jadi relawan di rumah sakit ya itu kan. Jadi kadang saya kalau di rumah sakit gitu nganter orang gitu kan, banyak yang ya Allah kadang hidupnya miris di sana, walaupun mereka pengen punya mobil atau orang kaya gitu kan, pengen bernafas dengan tenang, dengan senang, dengan bisa jalan kayak gitu aja susah teman-teman. Dia harus hidupnya dengan oksigen, dibantu oksigen, yang oksigen itu harganya juga nggak murah ya. Apalagi ada yang stroke, kena hidup stroke tapi pakai kursi roda gitu kan, nggak bisa jalan, uang banyak tapi nggak bisa menikmati juga untuk apa gitu. Jadi nggak enak teman-teman, santai saja. Jadi hidup itu tetap dijalani dengan sabar, semangat, apapun yang kita bisa tetap semangat, selalu jalani aja. Hidup itu jalani seperti air mengalir. Kalau kita semangat berjuang, dan ini pasti ada jalan kok, pasti Tuhan itu akan memberikan perubahan pada kita, asal kita mau berjuang gitu teman-teman ya. Jangan khawatir. Untuk penyemangat pikirannya adalah masih banyak kok yang di sana yang lebih pahit hidupnya dari kita gitu. Gitu aja, penyemangat hidupnya gitu aja teman-teman ya. Jadi nggak usah disesali yang apa ya, kayak yang kayak buat apa hidup kok pahit kayak gini, ngapain, kenapa saya dilahirkan gini. Kalau kalian percuma ya, kalian mengeluh seperti itu pun percuma, itu nggak akan merubah nasib kalian gitu. Percuma, nggak akan bisa merubah nasib kalian kalau kalian hanya mengeluh kayak gitu. Tapi bagaimana kita semangat mencari uang, kumpulkan, nabung sedikit demi sedikit agar kita bisa nabung dan punya modal usaha apa gitu untuk meningkatkan kehidupan kita gitu loh, gitu teman-teman. Jadi apa ya, ya banyak mungkin di sana ya, kadang kayak teman-teman udah merantau ke sana kemari tapi hasilnya tetap nol juga kok, nggak ada hasilnya. Itu kadang salah diri kita sendiri ya kadang ya, karena diri kita itu kadang kalau di perantauan kan banyak teman, campur sama teman gitu kan. Jadi habis gajian teman-teman pada apa, pengennya kan, maklum lah kalau anak muda kan tahu ya, paham ya, teman-teman pada pengen habis gajian, pengen apa, pengen kumpul-kumpul teman gitu kan, pasti pengeluaran itu. Kadang kita kurang kontrol di situ, kadang karena merasa nggak enak sama teman-teman. Makanya saya itu orangnya kan nggak bisa ya kalau nggak enakan ya, kalau misalnya kumpul teman-teman itu nggak, misalnya teman-teman ngajak patungan apa-apa, beli apa kan, mau senang-senang apa-apa kan, bagi kita kan nggak enak ya, nggak ikut, kayak selalu dibilang macam-macam lah yang namanya kumpul teman, gimana sih gitu kan. Mau ikut juga kita akhirnya jadi nggak punya tabungan atau nggak dapat uang gitu kan, sedangkan penghasilan sama pengeluaran itu lebih banyak pengeluaran. Nah itu yang saya nggak bisa itu kalau merantau di mana-mana itu, karena di sana itu pasti kita berinteraksi dengan mencari teman baru, dan kalau udah punya teman di sana itu pasti hidupnya kita akan sok mewah gitu kan. Jadi ya buat teman-teman ya nggak usah lah. Jadi meskipun hidup di kampung teman-teman, jalani aja, jalani hidup di kampung ya, jalani aja hidup di kampung, santai, tetap semangat. Kita harus bisa merubah nasib kita, kualitas hidup kita sedikit demi sedikit teman-teman. Jadi jangan apa ya, kalau kita memandangnya selalu ke atas itu bukan akan membuat semakin semangat, tapi akan semakin drop kalau kita selalu memandang ke atas. Karena kemampuan kita itu terbatas, sedangkan orang yang di sana kadang memang udah kaya dari memang keturunan atau nasibnya lebih baik daripada kita gitu kan. Itu kalian itu tidak bisa kalau ke atas. Boleh Kak melihat ke atas itu boleh, kok mereka bisa kayak gini hidupnya itu, tapi itu jangan selalu gitu ya, hanya untuk motivasi kita aja, oh aku harus bisa kayak gitu. Bagaimana caranya ya, karena lihat kemampuan kita gitu kan. Suatu saat entah berapa tahun itu saya harus bisa lebih baik, minimal lebih baik
walaupun tidak bisa seperti mereka yang hidupnya sudah sukses dan mapan keren gitu kan. Karena ya nggak bisa teman-teman. Ntar teman-teman ya, saya mau biar enggak karena kalau kita mau kayak gitu nggak bisa teman-teman, sedangkan kemampuan manusia itu terbatas gitu kan. Saya aja di sini ya, yang bukan lagi gimana ya, kalau dibilang saya jualan pulsa iya, memelihara ayam, ternak ayam iya saya lakuin gitu kan. Terus memelihara kambing saya lakuin, pangkas rambut saya lakuin, hidup di kampung tuh sampai nyadap atau apa ya, kalau ini di sini nyadap lah ya, ambil nira kayak gitu, nyadap pohon kelapa bikin gula merah saya lakukan, semua saya lakukan yang saya bisa. Ya nggak apa-apa walaupun hidupnya masih tetap segini, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang namanya hidup di kampung kalau cuma apa ya, nggak memanfaatkan kemampuan kita ya nggak akan bisa bertahan hidup di kampung. Sedangkan seperti saya itu orangnya walaupun hidup di kota saya juga hasilnya akan lebih parah karena saya orangnya nggak enakan gitu kan, nggak enakan kadang kumpul teman kayak gitu dan ini itu, gajinya paling ya di kota paling nggak bisa saya. Kalau di kota paling kalau orang seperti saya ya paling besar ya bisa ya masuk paling ikut di kerja bangunan gitu kan, gajinya 120 atau 130 kadang ya. Kalau misalnya masuk di Kenek malah lebih murah lagi gitu kan. Ya paling dimasuk-masuk kayak gitu. Sedangkan kadang biaya kehidupan kadang di bangunan itu ya kadang banyak teman udah pasti ya, orang-orang bangunan itu banyak teman, pasti pengen habis gajian 1 minggu sekali pasti pengen beli inilah beli itulah. Jadi saya nggak bisa, makanya saya memilih bertahan di kampung. Karena di kampung ya walaupun ini ya biaya hidup nggak terlalu besar ya. Sekarang di kampung itu pengen makan apa, misalnya cuma pengen kelapa apa-apa, minum air kelapa apa-apa, itu kan cuma tinggal minta atau metik di kebun punya gitu kan, di kampung punya gitu kan, apa pengen singgah. Tapi kalau di kota kan semuanya serba beli teman-teman gitu kan, pertimbangannya kayak gitu. Jadi buat teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap berjuang, berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Dan ya saya sih bukan lagi apa ya, saya sih bukan lagi ini, saya mengajari kepada teman-teman yang bukan lagi mengajari ya, ngasih motivasi aja pada teman-teman yang mungkin lagi putus asa gitu kan. Jangan putus asa teman-teman, menjalani pahitnya hidup itu jangan putus asa, tetap semangat. Apapun yang kita bisa lakukan, kalau nggak bisa merantau, gagal merantau selalu gagal, ya tinggal di kampung, apapun yang di kampung jangan gengsi, lakukan aja gitu kan. Gak apa-apa, yakinlah, berdoalah, dan suatu saat pasti Allah itu sayang sama umatnya gitu. Dimana kita mau berjuang, mau berusaha, berdoa ya pasti suatu saat yakinlah dikasih gitu loh. Ya kadang mensyukurinya adalah ya kayak gitu, seperti tadi saya bilang, saya masih punya tempat tinggal, panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan gitu. Walaupun hanya sederhana itu disyukuri, karena banyak di sana itu yang lebih parah hidupnya, hanya tidur di kolong jembatan, hanya di emperan orang lain, kadang nggak punya ayah ibu, dibuang sama ibunya. Itu lebih miris lagi teman-teman, hidupnya nggak diinginkan kedua orang tuanya karena gimana karena hasilnya dibuang atau bagaimana, kan itu lebih parah lagi, lebih kasihan lagi, itu lebih miris lagi teman-teman. Jadi ada yang lebih parah dari kehidupannya, kesusahannya itu. Jadi buat teman-teman yang sebenarnya masih bisa, kadang banyak yang hidupnya mohon maaf ya, kadang ditakdirkan hidup kurang, nggak sempurna seperti kita, tapi dia merasa sempurna dengan kehebatan dia. Walaupun dia nggak sempurna, tapi dia masih bisa melakukan hal-hal yang dia bisa, yang kadang orang yang sempurna itu tidak bisa melakukannya gitu kan. Jadi kita belajar dengan orang-orang yang kayak gitu, yang kadang kelengkapan tubuhnya mohon maaf ya itu kurang gitu kan, tapi mereka tetap bisa menjalani hidup dan semangat gitu kok.
Jadi buat kalian yang sempurna, punya tangan normal dan kaki, tenaga yang kuat, sehat ya, ayolah semangat apapun yang kita, kalau nggak bisa hidup di kota, di kampung pun nggak masalah lah. Jangan gengsi hidup itu, syukuri aja. Karena mungkin ya biarkan, kalau ada orang yang menghina, ya memang udah bagaimana, yang menghina itu tidak ngasih kita kok, yang menghina yang itu tidak ngasih kita, itu buat cambuk kita aja untuk semangat hidup gitu. Bersyukurlah, kalau saya sih bersyukur ya, kalau ada yang menghina saya syukur ya, alhamdulillah masih ada yang menghina saya, berarti ya udah nggak apa-apa. Itu berarti menunjukkan bahwa saya itu memang apa ya, menghina saya itu bukan berarti dia menghina, tapi memang ngomong memang kenyataan dan buat motivasi buat kita, penyemangat, cambuk penyemangat kita gitu teman-teman ya. Gitu loh buat teman-teman ya. Jadi ya yang lagi merasa hidupnya ini kalau ada ya yang merasa itu, saya sih hanya memotivasi dan semangat aja. Gitu teman-teman ya. Tetap semangat, ayo semangat, kan sekarang itu di Indonesia itu mudah loh, kita masih bisa membuat ya akun kayak gini, video-video motivasi, kan kita bisa jadi YouTuber banyak loh, walaupun kita nggak mungkin apa ya, pendidikan kita nggak terlalu tinggi, nggak apa-apa, dan nggak bisa masuk di perusahaan-perusahaan yang bagaimana gitu kan, ya nggak apa-apa, banyak kok, nggak harus di perusahaan, kita bisa jadi pengusaha itu nggak harus membutuhkan ijazah. Kalau yang penting kita pintar memanage keuangan dan pintar menabung, pintar memanfaatkan gitu ya. Saya kayak gini juga karena ya bagaimana lagi ya, hidup saya ini ya sudah saya lakukan semuanya, tapi saya kayak gini itu bukan kemauan saya, nyatanya memang kayak gini gitu kan. Tapi ya sabar aja, tetap nabung sedikit-sedikit, nabung buat masa depan kita gitu loh. Jadi sabar aja teman-teman. Oke, video kali ini adalah berarti vlog kali ini adalah vlog tentang motivasi, bukan sekitar domba Garut dan lain-lain ya. Buat teman-teman yang merasa bagaimana tersinggung, ada yang tersinggung yang menonton video saya itu merasa tersinggung dan lain-lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud saya menyinggung kalian atau mengajari ya, hanya saya sekedar motivasi karena yang saya rasakan begitu, dan saya juga menyadari itu. Kadang saya berada di posisi yang saya ceritakan tadi, tapi kita harus semangat gitu kan, kita harus semangat, dan ya saya sadari itu ya. Saya nggak pernah malu ya, walaupun hidup kayak seperti di kandang gitu kan, bukan kalau dibanding orang-orang mungkin ya ada yang rumahnya mewah-mewah, punya motor, punya mobil ya, nggak apa-apa, itu memang udah nasib ya. Ya kalau kita pengen naik, kalau pengen hanya sekedar naik motor, naik mobil, kita tinggal ikut, kita kan tinggal gimana, teman-teman aja pinjem apa gimana, santai aja loh hidup itu, jangan dibikin pusing apa gimana, santai aja hidup itu, santai. Seperti saya itu walaupun kerja di kampung enggak ada, ya nggak apa-apa, seperti ini nih, ini pekerjaan halal loh yang saya lakukan, ini mulia, ini saya nggak mencuri loh, ini saya kayak gini juga ya, nggak mencuri kok, ini halal ini teman-teman, insya Allah halal ya. Bikin gula merah hasilnya nanti dijual gitu, halal ini teman-teman, halal ini. Ini ya, ini saya nanti dimasak dulu gitu kan sampai mateng gitu kan, nanti kalau udah hasil ya dikumpulin, dijual, kalau udah bisa dijual banyak ya. Itu teman-teman, intinya video kali ini adalah video penyemangat, motivasi buat kalian semuanya ya. Oke, apabila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah jangan masukkan dalam hati ya teman-teman ya. Mantap, semangat, hidup itu harus semangat, mantap, pokoknya sukses ke depan itu, sukses walaupun nggak sukses nggak apa-apa, suatu saat pasti kita bisa sukses. Oke, gitu ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia, NKRI, mantap.